malam semuanya. Selamat liburan teman-teman semua. Selamat datang di Dikdok Diskusi Karo Dokter episode 89. Hari ini aku bawa temen nih untuk live Instagram bareng kita. Kenapa? Karena hari ini adalah spesial. Teman-teman yang nonton Dikdok dari awal, apalagi yang udah ikutin program live maratonnya, ini adalah episode yang udah ke-50 sebenarnya untuk Instagram live maraton. So kita masih ada 50 lagi. Jadi happy banget karena udah berjalan 50 episode maraton. Jadi makasih banget buat teman-teman semua yang udah bantuin, yang udah ikut nonton, yang udah ikut share-share, bahkan udah ikut ngebantu tanya-tanya saat live Instagramnya. Oke. Buat teman-teman yang lagi sibuk nih liburan di luar sana atau masih kerja, semangat ya. Besok mudah-mudahan dikasih libur. Aku sapa-sapa dulu. Sudah ada Dokter Dale, Dokter Jackson, hai. Ada Kak Rohani, selamat liburan Kak. Ada Kak Timothy, lalu ada Kak Titok. Nah, hari ini pun aku sebenarnya spesial sih. Aku lagi di Jakarta gitu. Aku juga lagi liburan. Untuk tempatnya aku nggak bisa kasih tahu di mana ya guys, masih rahasia gitu. Intinya aku udah punya bucket list gitu, apa sih yang mau aku lakuin dari hari ini sampai besok hari Minggu. Jadi aku udah punya beberapa list-list tempat makan yang akan aku datangi karena aku suka banget makan. Oke lah. Oke, apa sih topik kita malam hari ini? Topik kita malam hari ini adalah tentang stroke telinga. Jadi awas, kamu juga bisa loh kena stroke telinga. Ini sempat heboh 3 minggu yang lalu. Kita akan bahas di hari ini. Buat teman-teman yang udah taraweh hari pertama, selamat memasuki bulan puasa ya. Kita akan langsung hubungin dokter Lia Natalia. Hai, dokter Ping Ping udah ada juga nih. Aku udah dulu. Oke, udah diundang dokter. Boleh diangkat. Boleh diterima kali ya, bukan diangkat. Hai dok, aku udah undang dokter Lia. Halo. Halo, halo dokter. Belakangnya nggak bisa didengar ya. Bentar, matiin dulu. Bentar. Oke, teman-teman sambil nunggu. Wah, ini kayaknya rame ya, pada nggak liburan. Apa ini? Kok lumayan rame nih malam-malam gini. Hai dokter Romi, hai Kak Bayu. Gimana dokter Lia, masih mencari tempat yang nyaman? Udah jelas belum ya? Oke, bentar aku coba tes dok, tes gitu. Suaranya udah tes. Udah. Udah oke. Udah ada. Oke. Udah mantep. Udah nyaman dokter Lia? Ininya nih masih sedikit lagi. Ada suara di belakangnya sih. Saya nggak tahu itu suara apa itu. Suara TV ya? Gitu ya. Suaranya kayak apa? Suara dengung? Udah. Enggak. Udah nggak ada lagi. Udah. Miringnya udah. Oke dok. Dokter Lia, selamat datang di Dikdok. Ini first time dokter Lia ada di Dikdok. Jadi Dikdok ini adalah singkatan dari Diskusi Karo Dokter. Itu juga saya baru mengenal dokter Lia beberapa hari yang lalu sebenarnya, beberapa minggu yang lalu. Cuman kita baru punya kesempatan ngobrol bareng di hari ini. Dok, makasih banyak ya. Saya tahu pasti hari ini dokter liburan ya, harusnya karena tanggal merah. Masih nyempetin waktu ngobrol. Kita kenalan langsung deh ini dok, banyak yang udah join. Dokter Lia ini kita tahu sebagai spesialis PHT. Mungkin dokter boleh sharing apa sih kesibukan dokter Lia akhir-akhir ini? Ya paling kesibukannya praktek sih. Saya praktek di 3 tempat. Ada di Jakarta, Tangerang. Yang pertama di pada Hospital Tangerang. Yang kedua di Hospital Jakarta Barat, Cengkareng, Kalideres, Citra Garden City itu. Yang 3 di itu Pantai Indah Kapuk di Seci Hospital, Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Sibuk ya dok ya, penuh semua loh, udah 3 loh. Padat. Jadi hari ini dokter libur apa masih praktek nih, jangan-jangan dok? Soal merah lah, besok Merah.
Iya, liburan lah dok. Oke, dokter Lia, kita mau ngobrolin di malam hari ini seru banget karena saya juga belum pernah bahas si stroke telinga ini. Kemarin kita juga belum sempat. Jadi kita mau kasih tahu nih ke teman-teman awas, kita ini juga bisa nih kena stroke telinga. Nah, dokter Lia, kita mau tahu dulu nih. Kemarin tuh heboh kok bisa sih telinga tuh ada stroke. Jadi stroke telinga tuh apa? Apa dokter? Ya, sebenarnya stroke telinga kan lagi booming ya, gara-gara mungkin masalah komunikasi sih antara dokter Indonesia dengan dokter luar atau komunikasi dokter pasien juga gitu. Intinya stroke telinga itu merupakan suatu nama lainnya ya, nama lainnya dulu itu tuli mendadak kalau bahasa Indonesianya, atau kalau bahasa Inggrisnya sudden deafness, atau nama istilah kedokterannya sudden sensory neural hearing loss, kayak seperti itu. Apa sih tuli mendadak atau sudden sensory neural hearing loss itu, atau sudden deafness lah lebih gampang ya. Tuli mendadak tuh jadi adanya keadaan penurunan pendengaran yang tiba-tiba ya, biasanya kurang dari 3 hari. Nah, ditandai dengan ada pemeriksaan ya, jadi ada hitam di atas putihnya. Ada pemeriksaan audiometri yang pendengarannya tuh menurun lebih dari 30 desibel, kurang dari 3 hari, dan 30 desibel itu dalam waktu, maksudnya frekuensinya 3 frekuensi berturut-turut. Nah, jeleknya di Indonesia itu audiometrinya, pasien belum pernah ada pemeriksaan audiometri normal untuk dibandingkan dengan dia pas kena gitu loh. Nah, karena nggak ada itu, jadi tapi kita bisa bandingkan telinga sebelahnya. Misalnya, telinga sebelah, biasanya memang sudden deafness ini atau tuli mendadak ini atau stroke telinga ini lah ya, itu banyaknya tuh terkenanya cuma sebelah atau unilateral istilahnya. Jadi ya satu sisi doang. Suaranya kayaknya hilang ya. Emang saya matiin dok biar gak keberatan. Oke, satu sisi dia. Jadi ada yang bilateral tapi kasusnya 1-2% sedikit sekali gitu. Nah, dia karena cuma kebanyakan satu sisi, kita bisa bandingkan dengan telinga sebelahnya. Gitu. Jadi pada kan telinga sebelah nggak oke, yang sebelahnya oke, jadi kita bandingkan ini yang oke sama nggak oke lebih dari 30 desibel nggak, pada 3 frekuensi berturut-turut ada nanti di audiometrinya gitu. Jadi mendadak itu keadaan penurunan pendengaran yang tiba-tiba kurang dari 72 jam, dan ditandai dengan audiometri yang lebih dari 30 desibel menurunnya dibandingkan yang normal pada 3 frekuensi berturut-turut. Seperti itu istilahnya. Oke dok. Nah ini kalau beberapa kan kita udah tahu ya dok apa itu audiometri. Mungkin ditambahkan lagi dok, boleh nggak biar teman-teman yang nggak tahu ini tahu kalau audiometri itu pemeriksaan seperti apa sih, sehingga itu bisa membuktikan valid seseorang kena stroke telinga atau tuli mendadak. Ya, terima kasih. Kalau pekerja kantoran gitu ya, atau medical check up biasanya udah pernah nih audiometri. Audiometri itu kasarnya kalau pemeriksaan mata tuh kayak pemeriksaan minus atau plus gitu, sama. Audiometri ini pemeriksaan pendengaran untuk membedakan tulinya, tuli itu konduktif atau sensori neural atau tuli campur. Jadi konduktif tuh jadi cuma hantarannya doang dari telinga luar, liang telinga sama balik gendang tuh ada sampai telinga tengah. Nih sebetulnya saya ada menekin lah, kelihatan nggak ya? Pokoknya mulai dari sini sampai sini nih. Jadi ini daun telinga, liang telinga, gendang itu namanya telinga luar. Nah, kalau yang ada tulang pendengaran nih seperti ini namanya telinga tengah. Nah, kalau di dalam lagi yang ada rumah siput, itu telinga dalam. Kalau tuli konduktif itu kelainan mulai dari daun telinga sampai telinga tengah sini. Ya, kalau tuli saraf atau sensori neural itu kelainannya di rumah siput sampai saraf pendengaran, sampai pusat pendengaran di otak di belakangnya. Jadi telinga dalam. Nah, pemeriksaan audiometri itu untuk menentukan kelainannya konduksi aja, hantaran, atau telinga dalam nih, atau sarafnya. Ya, jadi dibedakan, terus sama nanti ketahuan derajatnya. Ringan, sedang berat, sampai sangat berat. Seperti itu. Itu audiometri.
Nah, ini teman-teman yang belum pernah coba audiometri boleh dites. Ini banyak, masih banyak saya yakin yang belum tahu dok, belum pernah nyobain. Oke, tadi bagus banget, saya juga jadi tentu tuh lihat ada dok bawa mantap apa aja ya, rangkanya gitu gambaran penyebab kita. Nah, dok penyebabnya ya dok, kan kok bisa mendadak kayak misalnya di mata, kalau dia kita bandingkan sama mata kita mendadak atau suara tiba-tiba hilang mendadak, kalau telinga itu kenapa bisa fungsi pendengaran bisa mendadak hilang atau tidak ada? Ya, jadi kalau yang kasus ini, kalau stroke telinga itu kan tadi kelainannya di telinga dalam atau di rumah si saraf di koklea itu dan belakang saraf di belakangnya atau saraf retrokoklear istilahnya. Nah ini penyebabnya paling banyak sih sebenarnya idiopatik. Apa sih idiopatik itu nggak diketahui paling banyak. Jadi tapi abis idiopatik ada lagi penyebab yang paling sering tuh infeksi. Terus udah gitu ada lagi penyakit di telinga, kelainan di telinga. Terus ada karena trauma, karena vaskular. Vaskular tuh aliran darahnya. Tadi trauma yang bisa kecelakaan, benturan keras, bisa tuh mendadak. Sama ada lagi tumor. Terus ada juga kelainan darah ya tadi ya, masalah kelainan darah sama vaskular tuh sama, dan penyebab lainnya bisa kayak autoimun atau obat-obat ototoksik seperti itu. Oke, kita udah tahu karena tadi di sebagian besar tidak diketahui penyebabnya karena apa. Nah, tadi kan dokter bilang dia itu mengalami apa ya, pengurangan pendengaran kurang waktu 3 hari, 72 jam ya dok ya. Berarti gimana tanda kita mengenali gejalanya atau tandanya seseorang itu atau diri kita mungkin kena stroke telinga? Ya, pastinya nih pasien akan merasakan tiba-tiba telinganya berdengung. Dan dia ingat banget karena perbedaannya kan lebih dari 30 desibel. Tiba-tiba dengung kayak ketutup penuh. Nah, kadang disertai vertigo, muter gitu, pusing berputar, atau tinnitus, denging. Buk, hilang, terus atau kadang disertai vertigo gitu. Jadi pasti pasien atau penderita berasa banget pada kejadian tertentu. Beda sama kita penurunan pendengaran, misalnya kotoran telinga itu kan kayak ketutup pelan-pelan atau ketutupnya nggak terlalu lebih dari 30 desibel gitu, nggak terlalu padat langsung. Ini langsung pasien rasanya kayak langsung nggak nyaman, bek tiba-tiba hilang. Terus udah gitu ada kadang disertai dengan denging ya, tinnitus, dan atau bisa juga disertai vertigo. Jadi pasien kadang tahu nih, ingat kejadiannya. Jadi pada saya habis mandi dok, tiba-tiba dengung, atau misalnya pada saya nonton TV, tiba-tiba dengung, langsung dengung terus menurun pendengarannya karena mendadak kan gitu. Oke, berarti tandanya pasti sangat gampang terlihat dan harusnya terasa ya. Harusnya si pasien atau penderita itu akan ngeh dan langsung periksa karena beda banget gejalanya sama yang kita kayak apa ya, kayak kemasukan air, kadang-kadang agak dingin-dingin gitu. Turunnya lebih drastis, lebih dari 30 desibel. Nah, kalau tadi kita udah tahu apa yang harus dilakukan sama orang dok ketika merasa itu sudah, wah ini tandanya udah nggak baik, jangan-jangan saya stroke telinga. Apa sih dok langkahnya yang baiknya seperti apa? Segera periksakan ke THT. Kenapa? Karena kan untuk pemeriksaan ini diagnosa pastinya ya harus dengan anamnesa tadi dari wawancara kejadiannya. Terus udah gitu selain anamnesa juga bisa dilakukan pemeriksaan fisik, maksudnya liangnya bagaimana, gendangnya seperti apa. Kalau misalnya liangnya bersih, gendangnya juga nggak masalah. Nah itu kan kemungkinannya ada kelainannya lebih di telinga dalam yang tadi di sarafnya di rumah sikutnya. Sudah, lalu habis itu kita perlu pemeriksaan penunjang atau misalnya boleh cara kasarnya dengan garpu talah. Untuk dokter umum juga bisa kan pakai itu garpu talah dulu. Kalau ke arah sensori neural ya rinanya positif gitu. Nah itu baiknya sih audiometri atau dirujuk ke THT. Kapan sih baiknya? Jadi golden periodnya itu sebenarnya kurang dari 72 jam dari saat kejadian. Lebih cepat didiagnosa, akan lebih cepat diobati, akan lebih baik prognosisnya nantinya, maksudnya akan lebih cepat sembuh nantinya, seperti itu. Nah, kalau orang yang tidak memeriksakannya, banyak lah alasannya ya, karena mungkin dia memang menahan ya atau memang banyak faktor lainnya. Apa resiko yang akan dialami orang tersebut? Gimana?
Maaf Kalau tadi. seseorang itu tidak memeriksakan gitu, padahal sudah dapat gejalanya, tandanya, resikonya apa dok? Tiba-tiba memang langsung tidak bisa mendengar atau gimana? Ya kalau nggak diperiksakan, resikonya memang bisa terjadi tuli permanen. Jadinya lamanya nggak balik normal gitu. Kalau ya pasien dengan sudden deafness ini atau stroke telinga ini, kalau cepat berobat itu prognosisnya bahkan 50% bisa balik normal. Kalau cepat berobat, jadi prognosisnya bagus. Kalau dia cepat berobat, dia akan bisa sembuh sempurna. Biasanya ada nih penelitian ininya pada saat sebulan pertama. 50% pada 10 hari pertama pengobatan dia udah berasa perbaikan tuh, lebih enak. Terus nanti tuh 1 bulan bisa ada yang sampai 78% balik mulai normal ke semula lah gitu. Sampai ada 3 bulan bisa mulai normalnya lagi. Tapi kalau nggak diobati dengan baik, misalnya nggak kontrol, nggak dicari tahu juga penyebabnya. Tadi kan tergantung ya, banyak masalahnya, bisa dari vaskular, infeksi, terus udah gitu bisa dari obat-obat ototoksi atau emang infeksi atau kelainan otologinya. Itu harus dicari tahu juga dengan cek lab, ronsen misalnya, atau bahkan MRI. Seperti itu. Nah, kalau cepat ditangani, dia bisa balik, bisa reversible, bisa normal lagi. Tapi kalau dia kelamaan, didiemin aja, kadang, nggak apa-apa lah, baru sebulan, nah, itu prognosisnya lebih jelek dibandingkan yang cepat berobat, seperti itu. Nah ini kabar baik ya berarti dok. Saya kira itu akan terlambat penyembuhannya. Ternyata kabar baiknya adalah ketika teman-teman merasa sudah ada gejala dan di golden time yang tadi langsung periksakan, kemungkinan sembuhnya itu lebih gede dan lebih cepat. Nah, memang apa sih dok treatment atau terapi yang didapatkan si pasien nanti ketika penanganan itu? Sebenarnya ada beberapa teori. Yang paling banyak memang bisa ada nih antiinflamasi atau steroid. Terus karena kita juga belum tahu ini bisa karena infeksi atau yang lain, kita juga bisa berikan antimikroba. Terus bisa kasih vitamin saraf, vitamin antioksidan, bahkan sampai kayak pengencer darah dan vasodilator darah. Karena ada yang penyebabnya kan tadi vaskular, tiba-tiba vasospasm gitu, tiba-tiba mengecil, karena memang kita ketahui pembuluh darah di telinga tuh jalurnya cuma satu, nggak ada kolateral, nggak ada cabang-cabang dari lain. Kalau dia tiba-tiba nutup atau kena ada emboli atau sumbatan, ya udah gawat tuh. Bahkan vasospasm aja dia kontraksi terus nanti bisa kebuka lagi sih kalau kontraksi terus. Makanya butuh obat-obat begitu, pengencer darah juga, antiinflamasi juga, seperti itu. Kurang lebih seperti itulah obat-obat. Nanti ke THT akan lebih jelas. Nah, saya penasaran nih karena dokter Bia kan sebagai spesialis THT nih. Selama dokter berpraktek, apakah memang sudah banyak kasus stroke telinga ini yang dokter tangani? Banyak ini kasusnya. Karena memang itu bisa semua usia, tapi paling banyak 20 sampai 40 tahun gitu, usia-usia produktif. Tapi yang nggak menutup kemungkinan ada yang usia 19 tahun, belasan tahun ada yang 60 tahun juga ada. Seperti itu. Ya tergantung ininya, cuma paling banyak 20 sampai 40 tahun. Jadi bukan sesuatu yang asing sebenarnya, tapi yang aja yang Iya benar-benar, karena namanya sih dok stroke telinga itu kan, saya juga kan stroke telinga apaan sih stroke telinga gitu. Menarik sih, menarik. Nah ini ada pertanyaan dok dari teman saya nih, dia nanya gini dok, kan tadi dokter sebutkan kan gejalanya kayak bindeng atau terjadi perubahan pendengaran di salah satu sisi gitu. Nah dia habis berenang, biasanya itu kalau bindeng itu cuma sehari, ini bindengnya sampai 3 hari. Apakah itu termasuk salah satu gejala ke arah stroke telinga dok? Ini pertanyaannya nih, yang gejala dia menurun pendengarannya lebih dari 3 hari. Ya makanya tadi kalau ada penurunan pendengaran sebaiknya ke THT. Nanti kan diperiksa dulu aja, dari pemeriksaan fisik bisa dilihat kotor. Begitu
dikeluarin beres. Atau bisa juga karena batuk pilek gitu, kayak sensasinya kayak kita misalnya turun pesawat itu juga kan menurun Iya, iya. pendengarannya. Ya, Iya, iya. tadi itu ya kayak kita naik lift atau kita ke puncak kadang kan gitu tuh ya. Itu juga bisa, ntar dilihat juga hidung tenggoroknya. Nah, nanti dari pemeriksaan fisik ketahuan kalau misalnya ya itu tadi dilihat fine aja semuanya, kemungkinan besar dari sarafnya. Bahkan kita perlu audiometri untuk memastikan ini hanya tuli konduksi yang tadi telinga luar atau telinga tengahnya, atau telinga dalam yang tadi ya di sininya hanya konduksinya aja masalah di sini, atau masalah di telinga dalam gitu. Kalau dari audiometri akan bisa bedakan. Kalau telinga dalam ini yang bahaya, nanti audiometrinya kelihatan kok turun di masalah sarafnya. Kalau cuma konduksi, di audiometri pun kelihatan tuh masalahnya di sini nih. Biasanya yang kalau batuk di balik gendang ada ruangan, yang harusnya tekanan di dalam itu sama dengan udara luar lewat tuba nih. Tuba eustachian. Saluran yang menghubungkan telinga sama hidung. Nah, kalau lagi pilek berat, kadang kita suka budek juga tuh. Nah, betul. Nah, tekanannya negatif. Dari itu pun bisa. Makanya yang kemarin juga kan rancunya katanya di Singapura bilangnya cuma masalah karena pilek gitu. Itu makanya perlu audiometri untuk memastikan itu masalahnya konduksi atau di telinga dalamnya. Iya. Nah teman-teman itu didengerin kata dokter ya. Nah dok, terakhir mungkin ya, ini teman-teman masih banyak yang mau liburan, tentang stroke telinga dan tentang kesehatan telinga. Saya yakin kita itu tahu banyak banget habit yang kita lakukan dan itu sebenarnya mengurangi atau beresiko beresiko terhadap kesehatan telinga kita. Tips terakhir dari dokter Lia deh, mengaitkan kebiasaan kita dan terhadap si telinga ini, apa dok yang harus dilakukan teman-teman nanti? Ya, terutama untuk kasus ini ya tentunya lebih ke penyakit dalamnya atau metaboliknya, atau misalnya ada infeksi batuk pilek, jangan dibiarkan terlalu lama untuk kasus ini. Nah, kalau masalah metabolik ya misalnya ada kelainan darah tinggi, kencing manis, hiperkoagulasi atau kekentalan darahnya terlalu tinggi ya harus berobat teratur untuk kasus ini ya. Tapi kalau untuk telinga secara keseluruhan, menjaga kesehatan telinga, terutama yang sering nih, masalah korek-korek telinga. Jadi intinya, kotoran telinga itu cuma sepertiga luar, hanya di rambut-rambut saja. Dia bisa keluar sendiri ke sini. Mungkin nanti kita akan bahas topik selanjutnya ya, kalau ada kesempatan. Dia hanya di telinga luar, dia bisa keluar sendiri ke sini. Jadi cukup lap tisu, kapas, atau anduk tiap habis mandi. Jangan memasukkan apapun ke telinga, seperti cotton bud, besi, kayu, ya, plastik lah, produk-produk online, ear candle terapi, atau tetes-tetes telinga sekalipun, itu nggak boleh. Itu berdasarkan, kalaupun tetes ada anjuran dari dokter THT. Dan jaga juga dari bising, seperti pakai earphone berlebihan atau mendengar suara keras berlebihan. Ya, sebenarnya kita, telinga kita akan memberikan seperti respon sakit atau mau narik seperti itu. Jadi sebenarnya kita akan kasih tahu gitu, tubuh kita, telinga kita akan kasih tahu, tapi kadang kitanya aware atau enggak, itu masalahnya. Gitu. Paling itu sih untuk boleh cek audiometri 6 bulan atau setahun sekali ke dokter THT. Nah, ini anjuran malam ini kayaknya tepatnya adalah melakukan audiometri sih dok, karena kayak mata aja kita kadang cek ya dok ya, dalam beberapa tahun sekali. Masa kita nggak cek telinga kita nih, kemampuan pendengarannya udah sampai mana? Telinga tuh jadi penting. Gimana dok, sorry? Telinga itu kan masuk dalam panca indera, organ indera, jadi penting untuk dijaga. Gitu. Iya, setuju. Suka diabaikan dok, dan kesulitan sih mungkin ada sensasi sendiri sih, kayak masukin sesuatu ke dalam telinga gitu. I don't know dok kenapa gitu. Baik, dokter Lin nggak kerasa udah 8:30. Oke, kita akan pamit nih lagi. Jadi untuk teman-teman, tadi penjelasannya enak banget sama dokter Lia. Saya yakin teman-teman pasti akan tanya banyak hal lagi ke dokter Lia. Nah, untuk teman-teman yang mau nanya nih dok, bisa kemana aja ketemu dokter Lia untuk mungkin konsultasi? Silakan diinfoin lagi dok.
Boleh diikuti IG-nya, bisa DM juga kalau jadwal praktek bisa lihat di highlight ya IG saya di Dokter Lia THT. Ya mungkin bisa DM situ ada jadwal praktek juga. Kurang lebih seperti itu. Ya, Kalau sempat lakukan audiometri. Ya ada gitu. Iya, di DM aja kok, nggak digembok kok. Akunnya Dokter Lia enak mah. Oke, Dokter Lia, ini kita harus pamit. Makasih banyak untuk sharingnya. Saya suka banget tentang strukturnya malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan teman-teman yang mau lakukan audiometri boleh sama Dokter Lia. Silakan dikepoin highlight Instagramnya ya. Kalau gitu selamat liburan dokter. Besok masih ada. Selamat liburan teman-teman. Selamat puasa besok. Kita pamit, saya Dokter Lia. Bye.